Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erina Permata Nugraheni dengan NIM 122190038 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Bulan Alisa Sabrina dengan NIM 122190049 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Gabriela dengan NIM 122120045 dari Program Studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Gusti Ridho Nugroho dengan NIM 122190041 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Rifki Mirjama Kalji dengan NIM 121170041 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Robert Marlom Silalai dengan NIM 122190050 dari Prodi Teknik Industri. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang merupakan seorang ahli fisika dan matematika dari Swiss. Bernoulli membuat penemuan penting dalam hidrodinamika dalam kertas kerjanya yang berjudul Hidrodinamika. Rumus Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau EM sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Dari persamaan sebelumnya didapat untuk persamaan hukum Bernoulli menjadi P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau untuk rumus berikutnya bisa dilihat di bawah. Dan untuk keterangannya, P itu merupakan tekanan, rho itu massa jenis, V kuadrat itu kecepatan, G itu gravitasi, dan H itu merupakan tinggi. Pengertian cerobong asap. Cerobong asap adalah struktur yang berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas gas atau asap keluar menuju atmosfer. Cerobong asap biasanya tersusun secara vertikal atau mendekati vertikal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan apakah aliran gas telah mengalir dengan lancar atau belum. Tingginya pembangunan cerobong asap dimaksud untuk menarik tinggi-tinggi udara yang ada dan selanjutnya melenyapkan polutan-polutan yang terkandung dalam gas buangan menuju wilayah yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi konsentrasi polutan yang telah disesuaikan dengan batasan peraturan yang berlaku. Aplikasi cerobong asap. Aplikasi cerobong asap dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama itu pada panci presto, yang dimana panci presto tersebut menghasilkan asap yang dikeluarkan dari cerobong asap yang dimana dihasilkan dari proses penguapan. Yang kedua, cerobong asap dari kereta api uap. Yang ketiga, mesin penyemprot nyamuk. Yang keempat, mesin jet. Yang kelima, knalpot motor. Dan keenam, cerobong asap industri dan lain-lain. Jadi untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama itu ada kardus, yang kedua itu ada kertas marmer, yang ketiga itu ada penggaris, dan keempat itu lem, dan kelima itu pensil, dan yang terakhir itu ada gunting. Untuk langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu pola dari alat cerobong asap. Selanjutnya, potong kardus menggunakan gunting sesuai dengan pola gambar yang sudah digambar tadi. Selanjutnya, lem setiap bagian sehingga membentuk kerangka dari alat cerobong asap. Selanjutnya, kita lapisi alat yang sudah kita lem tadi dengan kertas marmer.
Keunikan alat. Bentuk dari alat cerobong asap yang minimalis dan lebih ekonomis karena peralatan yang digunakan pada percobaan cerobong asap ini tergolong sederhana dan mudah ditemukan. Untuk cara pembuatannya yang praktis dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pembuatannya, serta ramah lingkungan. Kekurangan alat cerobong asap. Pada saat pembuatan, adanya bagian-bagian yang kurang melekat sehingga dapat memungkinkan adanya asap yang keluar, terutama dari celah lubang botol yang berisikan asap. Kelemahan lainnya, dibutuhkannya penyaring pada filter tempat keluarnya asap, sehingga udara yang dihasilkan lebih bersih dan menurunkan risiko terjadinya pemanasan global dan pencemaran udara. Kesimpulan, cerobong asap adalah struktur untuk ventilasi panas gas buang atau asap dari boiler, kompor, tungku atas perapian ke luar atmosfer. Fungsi dari cerobong asap sendiri adalah untuk menarik keluar udara dari panas proses pembakaran serta mengurangi polutan yang terkandung dalam gas buang menuju wilayah yang lebih luas. Saran, pastikan teliti dalam mengelem sehingga sisi dari cerobong asap tertutup dengan rapat dan tidak ada asap yang keluar melewati celah, serta gunakan filter yang lebih efektif dalam penyaringan.